Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Tuan-tuan, hadirin sekalian yang saya muliakan nan sejuk di hati. Di siang nan cerah ini, saya akan menyampaikan tentang benarkah sifat Allah itu bahar? Ada yang mengatakan bahwasanya sifat ma'ani mulai dari kudrah sampai kalam itu baharu semuanya. Benarkah demikian? Tidak benar, wahai saudaraku. Tidak benar. Karena kalau kita mengatakan sifat Allah itu baharu, berarti sifat Allah itu makhluk. Kalau sifat Allah itu makhluk, berarti awalnya tidak ada, kemudian baru ada. Di awalnya Allah tidak punya sifat kudrah, kemudian baru ada sifat kudrah. Ini tidak benar. Pemahaman seperti ini rusak. Dan pemahaman ini kalau ia mengaku berakidah ahli sunnah wal jamaah, maka ini adalah sebuah kebohongan yang besar mengatasnamakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah pemahaman yang batil, pemahaman yang tertolak. Jadi mengatakan bahwa sifat ma'ani adalah baharu, ini adalah pemahaman yang rusak, pemahaman yang dia bertolak belakang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Hadirin sekalian, untuk lebih dalamnya kita memahami masalah ini, kita akan kupas terlebih dahulu apa itu baharu. Nah, biar paham kita nanti letak kerusakan-kerusakan keyakinan orang-orang yang meyakini bahwa misalnya sifat Allah itu baharu. Kita lihat kerusakannya. Apa itu baharu? Baharu itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya adalah hadis. Hadis artinya baharu. Makna baharu apa? Makna baharu wujuduhu ba'da adam. Adanya setelah tiada. Adanya diawali dengan tidak ada. Jadi awalnya dia nggak ada, kemudian baru ada. Jadi kalau dikatakan sifat Allah itu baharu, berarti awal Allah tidak punya sifat. Kudrah nggak ada dan saya juga tidak ada. Kemudian baru ada. Dan yang namanya yang baharu, dia ada, dia mesti diadakan. Tidak ada satupun yang sejenis makhluk kalau dia ada tanpa diadakan. Semua yang jenisnya semua yang namanya makhluk, apapun jenisnya, ia itu ada karena diadakan oleh Allah, karena diciptakan oleh Allah. Maka sangat rusak sekali pemahaman atau keyakinan orang yang meyakini bahwa sifat Allah itu baharu. Meyakini bahwa sifat ma'ani baharu. Sangat rusak sekali. Ini menunjukkan ia nih tak paham tentang masalah baharu ni, tak paham. Dia makna baharu pun tak paham nih. Jadi kalau sifat Allah itu bukan baharu, seperti katakan tadi umpamanya ada yang mengatakan sifat ma'ani itu baharu. Jadi kalau sifat Allah itu ma'ani bukan baharu, lalu bagaimana? Yang benarnya seperti apa? Yang benarnya, wahai saudara-saudaraku, sifat Allah itu qadim. Qadim yang terdahulu. Terdahulu. Apa itu makna terdahulu? Makna terdahulu di sini adalah la awwala liwujudihi. Tidak ada awal bagi adanya. Jadi sifat Allah itu qadim, sifat Allah itu ada dan dia tidak ada awal bagi adanya.
Jadi sifat Allah itu qadim. Tak betul kita mengatakan bahwa sifat Allah itu baharu. Rusak itu pemahamannya itu. Jadi sifat Allah itu qadim. Sifat Allah itu adanya, adanya sifat Allah itu, tidak diawali dengan ketiadaan. Adanya sifat Allah itu tidak diawali dengan ketiadaan. La awwala liwujudihi. Tidak ada awal bagi adanya. Tentang qadimnya sifat Allah itu banyak para ulama yang menukilkan, banyak pendapat para ulama tentang masalah sifat Allah itu qadim. Di antaranya adalah seorang ulama besar di Al-Azhar, Syekh Muhammad Al-Fudhali, di dalam kitab Kifayatul Awam, beliau menyatakan, fayashmalu zatallahi wa jami'al sifati. Maka yang qadim itu mencakupi zat Allah dan juga sifat-sifatnya. Zat Allah qadim, sifat Allah juga qadim. Dan tentang qadimnya sifat Allah tersebut, ini telah menjadi kesepakatan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Para ulama ahli sunnah wal jamaah tidak ada ikhtilaf tentang qadimnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama telah sepakat bahwasanya sifat Allah itu qadim. Wa qad ajma'atil ummah. Wa qad ajma'atil ummah. Para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya sifat Allah itu qadim. Semoga dengan pencapaian yang singkat ini, dan saya sampaikan tidak bertele-tele, padat saya menyampaikan, dapat memperkaya khazanah keilmuan kita. Dan mudah-mudahan orang-orang yang mempunyai pemahaman bahwa sifat Allah itu baharu, sifat ma'ani itu baharu, seperti kudrah dan selanjutnya, dia meyakini sifat Allah baharu. Mudah-mudahan ia meninggalkan pemahaman yang rusak, kembali kepada pemahaman yang benar, yaitu sifat Allah itu qadim, bukan baharu. Jadi saya ulang lagi, kesimpulannya adalah sifat Allah itu qadim, sifat Allah itu bukan baharu. Pemahaman bahwa sifat Allah itu baharu adalah pemahaman yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan pemahaman tersebut adalah pemahaman yang batil, pemahaman yang tertolak. Pemahaman yang benar adalah pemahaman yang menjadi kesepakatan para ulama akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya sifat Allah itu qadim. Semoga dengan penyampaian yang saya singkat ini dapat memperkaya khazanah keilmuan kita, dan dapat kita membuat tetap istiqomah berada pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jika ada kata-kata saya yang kurang pada tempatnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya memohon ampun. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.